kasih komentar terbaik buat miminnya. Femba yang mencoba mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan dan penculikan anak yang telah terjadi 15 tahun silam di kota Ooty, Tamil Nadu. Uniknya, kini dia malah membela tersangka pembunuhnya dan cerita persidangan Femba pun dimulai. Cerita diawali pada tahun 2004, di mana kita mendengar suara tembakan. Ternyata 2 anak pemuda ditembak mati di Ooty dan beritanya tersebar di televisi. Saat itu seorang turis tak sengaja merekamnya dan terlihat pembunuhan itu dilakukan oleh seorang wanita. Tak lama kemudian, kepolisian merilis jika wanita tersebut sedang menculik gadis kecil dan kedua pemuda itu yang diketahui bernama Rohit dan Diwakar mencoba menyelamatkannya, tapi mereka malah dibunuh oleh si wanita. Keterangan ini mereka dapat dari kesaksian seorang penjual teh bernama Raman yang sedang berjualan tak jauh dari TKP. Kini kepolisian sedang mencari wanita tersebut dan kemungkinan besar dialah penyebab hilangnya anak-anak di Ooty belakangan ini. Setelah berita itu menyebar, para orang tua yang kehilangan anaknya menuntut kepolisian untuk segera melakukan penangkapan dan menemukan anak-anak mereka. Keesokan harinya, berita menayangkan jika kepolisian telah menembak mati si penculik yang hendak melarikan diri. Kepolisian menemukan wanita itu di stasiun kereta api. Diketahui jika namanya adalah Jyoti dan dia berasal dari India Utara. Sebelum polisi menembaknya, Jyoti telah mengakui jika dia menculik beberapa gadis kecil dan menyimpannya di sebuah bangunan kosong di sekitar hutan. Tapi ketika polisi datang ke sana, anak-anak itu sudah tidak ada. Saat itu, Jyoti hendak kabur. Itu mengapa kepolisian menembak mati Jyoti. Kepolisian pun menggeledah tempat tinggal Jyoti dan mereka menemukan perkakas yang diyakini senjata untuk membunuh para korban. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya baju penuh darah di rumah Jyoti. Anjing pelacak pun menggonggong di belakang rumah Jyoti. Dan saat digali, beberapa mayat korban ditemukan di sana. Orang tua para korban pun menangis histeris menyaksikan anak-anak mereka menjadi korban penculikan dan pembunuhan. 15 tahun berlalu, ada seorang pria bernama Peturaj yang kerjanya selalu mengajukan petisi ke pengadilan dengan masalah-masalah kecil di sekitarnya. Contohnya saja, di saat dia membeli segelas teh di kedai depan pengadilan, dia menemukan seekor lalat yang sedang berenang di teh itu. Tanpa basa-basi, dia pun mengajukan petisi ke pengadilan agar penjual teh itu dikenakan sanksi. Dan si penjual teh itu pun didenda dengan biaya 2 juta rupiah. Bukan hanya itu, puluhan kasus kecil selalu diajukan dengan bukti yang selalu memadai. Peturaj hidup dengan anaknya yang bernama Femba. Diketahui, Femba adalah seorang pengacara muda yang masih amatiran. Mereka terlihat saling menyayangi layaknya ayah dan anak. Suatu ketika, Peturaj melihat Femba sedang termenung dan kemudian dia mencari-cari koran keluaran tahun 2004 dan mengambil file tentang seorang polisi bernama Suresh Pandian. Kemudian dia pun menghubunginya dan mereka bertemu di suatu tempat. Terlihat Peturaj memohon sesuatu kepada Suresh dan seolah-olah Suresh pun menyetujuinya. Lalu Peturaj membeli teh di sebuah kedai dan saat penjual lengah, dia kemudian mengambil gambar beberapa foto di kedai itu. Seminggu kemudian, Peturaj pun mengajukan petisinya dan pengadilan menyatakan jika petisi Peturaj disetujui dengan membuka kembali kasus Jyoti, si penculik dan pembunuh beberapa gadis kecil di Ooty 15 tahun silam. Dengan pengacara yang membela kasus ini adalah Femba, anaknya sendiri. Semua orang yang mendengarnya merasa heran karena petisi Peturaj saat ini sangat aneh karena diketahui Jyoti telah ditembak mati polisi sejak dulu. Dibukanya kasus Jyoti disebar oleh media televisi. Seorang pengusaha ternama dan terhormat bernama Parada Rajan menyaksikan berita tersebut.
Paradarajan adalah ayah dari Rohit, salah satu pria yang dibunuh oleh Jyoti dahulu. Diketahui Paradarajan adalah pria dermawan yang selalu menolong orang-orang miskin. Singkat cerita, Vemba pun datang ke pengadilan bersiap membuka kasus ini. Orang tua para korban terlihat memprotesnya karena Vemba ingin membela Jyoti yang jelas-jelas seorang penculik dan pembunuh yang kejam yang menyebabkan anak mereka tewas mengenaskan. Tapi Vemba tak menghiraukannya. Dia pun berjalan masuk ke pengadilan. Akhirnya persidangan pun digelar. Vemba meminta keterangan Raman yang dulu menjadi saksi di mana Jyoti menembak Rohit dan Diwakar. Raman pun menyatakan jika dia masih ingat dengan jelas bagaimana Jyoti menembak mereka berdua. Dia pun bercerita jika hari itu dia mendengar teriakan seorang anak kecil. Dia mendekati asal teriakan itu dan terlihat Jyoti sedang memaksa seorang anak untuk ikut bersamanya. Saat itu Rohit dan Diwakar turun untuk menyelamatkan anak itu dan Jyoti malah menembak mereka berdua. Dia yang ketakutan mencoba bersembunyi karena Jyoti menuju ke arahnya. Beruntung kabut tebal menyelimutinya sehingga Jyoti tak melihatnya. Kemudian Vemba mengalihkan pertanyaannya dengan menanyakan nama lain, Raman. Dengan senang hati, Raman menjawab jika orang menjulukinya dengan nama Al-In Al-Rahman karena dia pengikut setia Ramamurti, ketua pimpinan partai PKR. Malah Rahman tak pernah melewatkan setiap ulang tahun Ramamurti untuk berselfie dengannya dan membajang setiap foto mereka di kedai tehnya. Jaksa penuntut mengisyaratkan kekecewaannya kepada Rahman. Rahman pun sadar jika dia terjebak. Di sana, Vemba menyatakan kepada hakim jika ulang tahun Ramamurti setiap tanggal 5 Mei. Itu bertepatan di saat Jyoti melakukan pembunuhan. Itu berarti Raman berkata bohong kalau dia menyaksikan pembunuhan itu karena dia sedang menghadiri acara ulang tahun Ramamurti di Chennai dan Vemba memiliki bukti foto kuat. Dia juga menambahkan jika dalam pernyataannya Raman mengatakan kalau Jyoti tidak melihatnya karena kabut tebal. Jadi bagaimana mungkin Raman melihat Jyoti melakukan pembunuhan dalam kabut tebal juga? Vemba meyakinkan hakim jika saksi ini saksi palsu yang diciptakan oleh kepolisian untuk menutupi kasus ini. Maka dari itu dia meminta izin untuk menginterogasi kepolisian yang dulu menangani kasus Jyoti. Hakim pun menyetujuinya dan meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkannya di persidangan selanjutnya. Di sisi lain, Paradarajan mendatangi pengacara tersohor seantero India yang bernama Raja Ratinam. Dia mengatakan jika dibukanya kasus Jyoti telah mengganggu dirinya. Dia beralasan kalau dia merasa was-was karena anaknya yaitu Rohit mati di tangan Jyoti. Dia meminta Ratinam melawan Vemba dalam sidang karena dia tak mau berurusan lagi dengan kasus ini. Dengan senang hati Ratinam pun menyetujuinya. Berita ditunjuknya Raja Ratinam sampai ke telinga Vemba dan Peturaj. Peturaj menyarankan agar Vemba berhati-hati dalam menghadapinya karena Ratinam akan melakukan apapun agar bisa memenangkan kasus ini. Singkat cerita, sidang kedua pun digelar. Ratinam pun tiba di pengadilan dengan sambutan yang sangat baik. Saat sidang dimulai, tanpa basa-basi, dia mengatakan kepada hakim jika Vemba mengklaim bahwa saksi Raman adalah palsu dengan bukti sebuah foto usang. Dia pun mengatakan jika benar Raman berfoto dengan Ramamurti, tapi itu diambil pada tanggal 3 Mei, bukan tanggal 5 Mei. Karena pada tanggal 3 Mei, partai Ramamurti dinyatakan menang dalam pemilihan. Untuk merayakannya, Ramamurti pun menggelar acara sekaligus merayakan ulang tahunnya. Malah, seseorang yang ada di foto itu yang bernama Murugan sempat berfoto bersama Raman dan Ramamurti. Dan di saat pulang, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia pun membawa istri Murugan untuk membuktikannya. Dia mengatakan jika Murugan meninggal pada tanggal 3 Mei, kalau foto itu diambil pada tanggal 5 Mei, apa mungkin yang ikut berfoto adalah hantu Murugan? Semua orang yang hadir di persidangan pun salut kepada Ratinam. Tapi Vemba tak gentar. Dia pun memanggil polisi yang dulu menangani kasus ini. Dia adalah Inspektur Alexander. Vemba menanyakan kebenaran pada tanggal 6 Mei. Apakah benar Alexander menangkap Jyoti di stasiun kereta karena hendak melarikan diri? Jika benar, dari mana Alexander tahu kalau Jyoti ada di stasiun? Alexander pun menjawab
jika benar dia yang menangkapnya, tapi dia tak bisa mengungkap bagaimana kepolisian menemukannya. Karena itu adalah strategi rahasia kepolisian. Kemudian Venba pun menanyakan jam berapa dia menangkap Jyoti dan apakah benar Jyoti mengakui semua kejahatannya. Jika benar, mana bukti foto atau video pernyataannya. Ratia merasa keberatan dan mengatakan jika dulu tak secanggih sekarang, di mana semua orang memiliki ponsel berkamera. Dia pun meminta hakim untuk memutar kembali penemuan mayat para gadis kecil yang ditemukan di belakang rumah Jyoti. Dia pun mempertanyakan apakah Venba sadar kalau yang sedang dia dukung adalah seorang pembunuh psiko dari India Utara yang tega menculik dan membunuh para korban tanpa belas kasihan. Hakim pun termakan pernyataan Ratinam dan meminta Venba untuk memberikan bukti atau pernyataan yang akurat jika dia masih ingin melanjutkan kasus ini. Sidang pun ditunda selama 2 hari. Terlihat seseorang memberikan uang kepada istri Murugan yang tadi datang ke pengadilan untuk membenarkan kematian suaminya. Saat Venba hendak meninggalkan pengadilan, salah satu orang tua korban mengucapnya jika Venba tak memiliki perasaan karena membela pembunuh yang kejam seperti Jyoti. Dia mengutuk Venba karena Venba tak memikirkan rasa sakitnya yang telah kehilangan anaknya. Di malam hari, Venba yang sedang melamun dihampiri Peturaj. Dia memberikan buku harian Jyoti dan memintanya membaca kembali dengan detail. Dia menyarankan agar Venba membacanya dengan penuh penghayatan. Anggap saja jika Jyoti adalah dirinya. Kemudian Venba pun membaca kembali buku harian Jyoti. Diceritakan jika Jyoti bukanlah seorang imigran dari India Utara. Dia asli wanita Tamil. Dia kawin lari dengan seorang pria berkasta rendah yang berasal dari Jaipur. Tapi kebahagiaannya hanya bertahan beberapa bulan saja karena suaminya dibunuh oleh keluarga Jyoti atas nama kasta. Kematian suaminya tak membuat dia putus harapan karena ada bayi yang harus dia perjuangkan. Ya, Jyoti melahirkan bayi perempuan. Dia merawat bayi itu tanpa adanya seorang suami dan tinggal di rumah milik majikannya. Suatu ketika, saat anak itu sudah beranjak besar, majikan Jyoti mengatakan jika mereka akan menjual rumah itu. Mereka pun menyarankan agar Jyoti pindah ke Oti untuk menemui kenalan mereka, yaitu Peturaj. Jyoti pun pergi ke Oti dengan menumpangi kereta api. Saat sampai, Peturaj sudah ada di sana untuk menjemputnya. Peturaj pun menempatkan mereka di sebuah rumah. Lama tinggal di sana, Jyoti menyadari jika anaknya sudah waktunya mengenyam pendidikan. Dia pun memohon kepada Peturaj untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah, yang akhirnya anaknya bisa bersekolah. Jyoti pun selalu menulis setiap hari yang dia lewati dalam sebuah buku harian. Itulah cerita kehidupan Jyoti. Akhirnya, persidangan pun digelar kembali. Kini, Venba memiliki bukti jika Jyoti bukanlah seorang wanita India Utara. Hal ini membuat Ratina mencelanya jika Venba mengarang cerita, karena semua orang tahu jika Jyoti imigran dari India Utara. Venba menampiknya dengan tegas dan meyakinkan kalau Jyoti wanita asli Tamil. Tapi karena kebanyakan masyarakat mereka membenci orang India Utara, maka polisi mengklaim jika Jyoti imigran dari India Utara. Untuk menemukan rasa kebencian terhadapnya, dia pun memanggil seorang emak-emak yang diketahui adalah ibu dari Jyoti yang bernama Selvi. Selvi mengatakan jika dia berasal dari Madurai, Tamil Nadu. Dia memiliki 2 orang anak, salah satunya adalah Sakti Jyoti yang lalu dipanggil Jyoti. Kemudian Selvi melanjutkan ceritanya, jika Jyoti kawin lari dengan pria berkasta rendah dan demi kehormatan keluarganya, suaminya dan juga anak laki-lakinya membunuh suami Jyoti. Setelah membunuh pria malang itu, mereka pun mengincar Jyoti untuk sekalian membunuhnya. Selvi mengira jika Jyoti berhasil dihabisi oleh ayah dan adiknya, tapi baru saat ini dia tahu jika Jyoti lolos dari mereka. Kemudian Venba menanyakan apakah Selvi tahu kalau di tahun 2004 Jyoti dituduh sebagai penculik dan pembunuh beberapa gadis kecil. Selvi menjawab tidak, karena dia tak pernah mengikuti berita dan dia baru tahu di pengadilan ini. Hakim pun mempersilahkan Ratinam untuk menginterogasi Selvi. Dia pun berkata jika benar Jyoti adalah anaknya, setidaknya ada foto atau apa saja untuk membuktikan kalau Jyoti adalah anak Selvi. Tapi Selvi tak memiliki apapun yang berhubungan dengan Jyoti
karena suaminya telah membakar semua tentang apapun yang berkaitan dengan Jyoti. Ratina menyatakan jika saksi selfie tak bisa dipercaya sebagai keluarga Jyoti karena tak ada bukti kuat kalau Jyoti bagian dari keluarganya. Dia tak menampik jika anaknya bernama Jyoti, tapi mungkin bukan Jyoti yang sedang dibahas di pengadilan ini. Vemba pun angkat bicara jika dia meminta hakim untuk memperbolehkan dia meminta keterangan Peturaj yang mengenal sosok Jyoti ini. Peturaj berdiri di kotak saksi. Dia menyatakan jika dia kenal baik dengan Jyoti. Peturaj berkata kepada hakim jika dia asli orang sini, yaitu Oti. Dulu dia bolak-balik ke China dalam urusan pekerjaan. Salah satu kenalannya dari Jaipur meminta pertolongannya untuk menampung Jyoti. Dengan alasan kemanusiaan, dia pun mau menolong Jyoti. Saat mereka bertemu, Jyoti memeriksa kisah hidupnya jika dia telah kehilangan suaminya karena dibunuh keluarganya karena berbeda kasta. Iba dengan kisah hidupnya, Peturaj pun bersedia menolongnya. Dia pun menempatkan Jyoti di tempat yang dekat dengannya. Malah dialah yang menjadi wali anak Jyoti saat masuk sekolah. Ratinam menuju ke arahnya dan bertanya jika benar Peturaj selalu ada untuk Jyoti. Maka di manakah saat Jyoti ditembak mati kepolisian? Lalu Peturaj pun berkata, jika pernyataannya belum selesai, dia meminta Ratinam untuk diam dan dia pun melanjutkan ceritanya. Saat pagi hari, tepatnya tanggal 5 Mei itu, dia melihat mobil kuning melintas ke depan rumahnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara teriakan seorang anak. Saat dia mendekatinya, anak Jyoti telah dibawa oleh mobil kuning itu dan terlihat Jyoti mengejarnya. Ratina mencelanya jika Peturaj memutarbalikkan fakta kalau dia bermaksud untuk menuduh Rohit dan Diwakar yang menculik anak itu. Jika begitu, mana buktinya? Vemba pun meminta hakim mengizinkannya untuk memutar kembali rekaman video. Saat itu, Jyoti terlihat menggendong seorang anak perempuan. Vemba meminta mereka untuk jeli dalam melihat bagaimana sikap Jyoti. Apa itu sikap penculikan atau sikap penyelamatan? Vemba mengklaim jika yang Jyoti gendong adalah anaknya sendiri. Jadi bagaimana mungkin Jyoti menculiknya? Ratinam yang kesal mengatakan jika Vemba bersikap seolah-olah dialah saksi mata di tempat itu dengan mengatakan kalau Jyoti sedang menggendong anaknya dalam video itu. Padahal jelas-jelas Jyoti telah menculik anak itu dan membunuhnya dengan kejam. Ratinam malah mengejeknya. Apa mungkin Vemba kesurupan anaknya yang menjadi korban? Sehingga dia menyatakan hal itu. Vemba menjawab, siapa bilang anak itu telah mati? Anak itu masih hidup dan dia ada di sini sekarang. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Vemba membenarkan kalau dialah saksi mata satu-satunya karena dia adalah anak yang digendong Jyoti dalam rekaman itu. Dia adalah anak Jyoti yang menjadi korban penculikan Rohit dan Diwakar. Hal itu membuat orang yang ada di persidangan tercengang. Sidang pun ditunda dan Ratinam merasa kesal karena Varadarajan telah mempermainkannya. Dia pun menemui Varadarajan dan memintanya berkata jujur kalau Rohit dan Diwakarlah pelaku penculikan anak-anak itu. Varadarajan pun membenarkannya. Maka dari itu, dia menunjuk Ratinam untuk menghandle kasus ini karena dia takut kebenarannya akan terbongkar dan itu akan mempengaruhi nama baiknya. Tapi dia tak tahu kalau Vemba akan menyatakan jika dia anak Jyoti. Dia pun mengatakan jika Ratinam ingin tahu yang sebenarnya, tanyakan langsung kepada Alexander, polisi yang menangani kasus ini di bawah perintahnya. Singkat cerita, Ratinam pun bertemu Alexander. Alexander pun mengatakan jika sebenarnya setelah penembakan Rohit dan Diwakar, Jyoti ditangkap oleh Varadarajan karena anaknya mati di tangan Jyoti. Varadarajan pun menembak mati Jyoti. Setelah itu, Varadarajan memerintahkan Alexander agar mencari tahu untuk apa Rohit dan Diwakar ke hutan itu. Lalu Alexander mendapatkan kabar kalau kedua pemuda itu sering mengunjungi bangunan tua di dalam hutan. Dia dan timnya segera bergerak ke bangunan tua itu. Saat menyelidikinya, dia dan timnya mendapati satu anak yang dikubur di depan bangunan itu dan 4 orang anak di belakang bangunan itu. Alexander pun memberitahu Varadarajan jika semasa hidupnya Rohit dan Diwakar telah menculik anak-anak dan memperkaosnya lalu membunuhnya. Varadarajan pun syok dan memintanya untuk membungkus kasus ini dengan mengkambing hitamkan Jyoti. Dengan memutarbalikkan fakta kalau Jyotilah yang menculik dan membunuh anak-anak itu. Berdasarkan bukti rekaman video penembakan yang dilakukan Jyoti kepada Rohit
dan dibakar yang kebetulan diambil oleh seorang turis. Varadarajan pun meminta Alexander mengakui kalau Jyoti ditembak kepolisian karena akan melarikan diri. Semua itu Varadarajan lakukan untuk melindungi nama baiknya. Lalu Ratinam bertanya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan karena tak ditemukan bekas pemerkosaan dalam rincian postmortemnya. Alexander menjawab, jika Varadarajan menyuap seorang dokter untuk memalsukan postmortem para korban dan menghapus jejak pemerkosaan terhadap mereka semua. Untuk meyakinkan warga, mereka sengaja memindahkan mayat anak-anak itu ke rumah Jyoti agar mereka percaya kalau Jyoti pelaku penculikan dan pembunuhan. Dan publik tak akan menyalahkan kepolisian karena telah menembak mati Jyoti. Kini Ratinam pun tahu cerita yang sebenarnya. Ratinam sekarang berpikir bagaimana dia bisa memenangkan kasus ini. Karena dalam kamusnya tak ada kata mundur ataupun menyerah. Hari berikutnya, Peturas terlihat menghubungi seseorang, yaitu Suresh Pandyan. Karena mereka sudah sepakat akan bertemu di pengadilan. Tapi sepertinya Suresh tak menjawab teleponnya. Persidangan pun kembali digelar. Vemba berkata jika Alexander kemarin menyatakan kalau dia menangkap Jyoti di stasiun Tripur. Tapi keterangan Alexander adalah bohong. Karena setelah menembak Rohit dan Diwakar, Jyoti tak melarikan diri. Dia menyerahkan diri kepada Inspektur Suresh Pandyan. Dan dia meminta hakim untuk menunggu kedatangan Suresh Pandyan yang akan hadir menjadi saksi di persidangan ini. Ratinam pun mencelanya dan berkata jika Suresh Pandyan malam tadi ditemukan tewas bundir karena tekanan pekerjaan. Sontak saja Vemba syok karena saksi kuat satu-satunya yang mau bersaksi kini sudah tak ada. Seorang pengacara yang tak lain sahabat Vemba meminta Peturas dan Vemba mundur karena pasti mereka akan kalah menghadapi Ratinam. Peturas memarahinya karena ini bukan masalah kalah atau menang, tetapi ini untuk mengungkap kebenaran. Peturas pun mengingat pertemuan terakhirnya dengan Suresh Pandyan. Saat itu Suresh berkata jika Jyoti telah menyerah kepadanya dan dia menyerahkan kepada Alexander, tapi bukannya diadili, malah Jyoti sengaja dibunuh. Dan pernyataan Alexander di hadapan publik dulu semua bohong yang menyatakan dia menangkap Jyoti di stasiun kereta. Karena jelas-jelas Jyoti datang kepadanya menyerahkan diri dan dia membawanya ke Alexander. Itulah yang sebenarnya terjadi saat ini. Peturas hanya ingin tahu mengapa Jyoti dibunuh dan difitnah. Vemba mendatangi kediaman Suresh Pandyan untuk mengetahui kebenarannya. Tetapi saat itu Varadarajan datang. Dia mengatakan turut belasungkawa kepada istri Suresh. Ketika istri Suresh masuk ke dalam untuk membuatkan minum, Varadarajan mengatakan kepada Vemba untuk berhenti membuang-buang waktu dengan membuka kembali kasus Jyoti. Sahabat Vemba memotong pembicaraan Varadarajan yang membuat dia marah. Dia tak ingin ada orang yang tidak menghormatinya dan mengabaikan kata-katanya, karena sampai mati pun dia harus selalu dihormati. Saat istri Suresh kembali, Varadarajan pamit pulang dan berkata jika dia akan membiayai pendidikan anak-anak Suresh. Kemudian persidangan berikutnya kembali digelar. Ratinam meminta hakim untuk memutuskan. Karena selama ini, Vemba tak memiliki bukti cukup kuat kalau Jyoti bukanlah seorang penculik dan pembunuh. Dia mengerti kesakitan Vemba dikala ibunya dicap seperti itu. Tapi Vemba pun harus menerima kalau ibunya adalah seorang penjahat. Vemba pun angkat bicara jika selama 15 tahun ini dia memendam kenyataan yang pahit yang tak pernah bisa dia lupakan. Tapi kini dia yakin untuk mengatakan yang sejujurnya. Jika bukan hanya untuk membersihkan nama Jyoti saja, dia membuka kasus ini kembali. Tapi ini juga untuk dia mencari keadilan. Mereka yang ada di sini tak pernah menanyakan apa sebabnya Jyoti membunuh mereka berdua. Peturas melarang Vemba untuk melanjutkan perkataannya, tapi Vemba meminta maaf kepadanya karena jika dia tak mengungkapkannya, mereka semua tak akan tahu yang sebenarnya. Dia pun menjelaskan alasan Jyoti menembak Rohit dan Diwakar. Karena saat Vemba diculik, dia menjadi korban pemerkosaan mereka berdua. Bukan hanya dia, para korban yang lain pun mendapatkan perlakuan yang sama oleh kedua binatang itu. Dia masih mengingat tangan mereka, ia mengotori tubuhnya dan kesakitan yang amat sangat saat mereka berdua melecehkannya. Dia tak pernah bisa melupakan itu semua. Ditambah, masyarakat malah percaya kepada orang-orang yang berkuasa yang tak ingin kebenaran ini terungkap. Semua orang yang hadir di sana tak sanggup membendung air matanya.
Dia pun mengatakan jika semua mayat korban yang ditemukan di belakang rumah Jyoti sebenarnya adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan kedua pemuda keji itu. Dia tahu jika kepolisian mengarang cerita dan dokter pun ikut terlibat dalam kasus ini. Semua ini adalah konspirasi para Darajan untuk menyelamatkan nama baik putranya, yaitu Rohit. Kemarin, dia memiliki saksi yang kuat, yaitu Suresh Pandian. Tetapi dia kehilangannya karena mereka memaksanya untuk bundir dan menyalahkan pada tekanan pekerjaan. Ratinam mencela pembicaraannya dan berkata jika Vemba terlalu banyak bicara dan menyesatkan persidangan ini. Vemba pun menegaskan jika dia tak memiliki saksi dan bukti apapun sekarang, tapi dia merasa lega setelah mengungkapkan ini semua. Persidangan yang dia jalani saat ini bukanlah untuk menang ataupun kalah, tapi untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kebenarannya. Kemudian hakim pun angkat bicara. Dia tahu kalau Vemba berkata jujur, tapi hukum harus didasari bukti dan saksi. Dalam kasus ini, tidak ada catatan pemerkosaan terhadap para korban dan bagaimana bisa Vemba menyeret nama Farah Darajan dalam kasus ini. Dia pun menambahkan jika keputusan akan diumumkan besok. Tagar Justice Jyoti pun mulai tersebar dan masyarakat kini mulai mendukung Vemba untuk mencari keadilan bagi Jyoti. Keesokan harinya, keputusan pun akan diumumkan. Tapi Vemba tak ada di persidangan. Ternyata Vemba menangis di kuburan Jyoti. Dia meminta maaf karena dia gagal untuk memperjuangkan nama baiknya pulih kembali. Tapi saat itu sahabat Vemba mendekatinya. Dia berkata jika Vemba belum kalah, dia pun menceritakan kejadian di siang tadi. Saat itu, hakim memutuskan untuk memanggil Farah Darajan dalam persidangan besok. Raja Ratinam sempat menolaknya dan mengatakan kalau hakim pilih kasih dan telah termakan omongan Vemba. Dan hakim pun sempat memarahinya karena ini bukanlah pilih kasih, tapi nama Farah Darajan telah disebut-sebut dalam persidangan kemarin. Dia hanya ingin memastikan dan mendengarkan kesaksiannya saja. Jadi dia meminta agar Raja Ratinam untuk memanggil Farah Darajan ke persidangan. Vemba pun berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kesempatan. Di malam hari, hakim dihubungi pihak Farah Darajan yang mengatakan kalau dia tidak waras karena akan menyeret Farah Darajan ke persidangan. Tetapi apa yang dikatakan hakim sangat mengejutkan. Dia berkata jika dia akan mengatur keuntungan bagi Farah Darajan asal Farah Darajan mau mengikuti kata-katanya. Karena saat ini nama Farah Darajan sudah mencuat ke publik, jadi dia memanggilnya untuk formalitas saja. Hal ini membuat Farah Darajan senang dan menemui hakim dengan membawa sekoper uang. Hakim pun menerima suap darinya yang disaksikan oleh sahabat hakim. Dia tak menyangka kalau hakim yang selama ini jujur sekarang kalah dengan sekoper uang. Singkat cerita, sidang pun kembali dibuka. Mula-mula, Vemba menginterogasi Farah Darajan dengan pertanyaan yang menyangkut ke kehidupannya. Hal ini sengaja Vemba lakukan untuk mengecoh jawaban dari Farah Darajan dan untuk memancing emosinya yang kemarin sempat dia lihat saat Farah Darajan marah di rumah Suresh. Malah Vemba menyebutnya dengan panggilan tidak sopan. Hal ini membuat Farah Darajan ingin meninggalkan sidang, tapi hakim melarangnya. Dia berkata jika Farah Darajan belum bisa pergi sebelum Vemba mengakhiri pertanyaannya. Saat itu, Veturat membawa seseorang. Vemba bertanya apakah setelah kematian anaknya, Farah Darajan pernah mengunjungi Oti. Dia menjawab ya. Lalu Vemba bertanya lagi, apakah dia pergi ke suatu tempat? Farah Darajan menjawab tidak. Lalu Vemba menyatakan kalau Farah Darajan berkata bohong karena dia memiliki seseorang yang akan menentang perkataannya. Dia pun bertanya apakah Farah Darajan mengenal pria tua itu. Tetapi Farah Darajan hanya terdiam saja. Lalu Vemba pun berkata jika dia adalah saksi di saat Alexander menyerahkan Jyoti kepadanya. Dialah yang membuka gerbang pabrik teh milik Farah Darajan di Oti. Vemba pun memancingnya dengan menyebut kata-kata tak sopan kepadanya dan Farah Darajan tersulut emosi. Dia membenarkan jika dia pergi ke pabrik teh malam itu. Hakim mencelanya agar Farah Darajan mengontrol emosinya. Dia bertanya untuk apa Farah Darajan mengunjungi pabrik tehnya malam-malam. Vemba pun menyambar pertanyaan hakim dan berkata jika Farah Darajan tak akan berani mengatakannya. Jika diperbolehkan, dia yang akan menjawabnya dengan kemungkinan apa yang terjadi saat itu. Di pagi hari, Jyoti sedang menampi Gabah dengan Vemba kecil
pamit main sepeda, tapi Vemba diculik oleh Rohit dan Diwakar. Jyoti pun mengikutinya dan mencari-cari hingga ke dalam hutan. Dia menemukan baju Vemba yang berceceran yang menuju ke sebuah bangunan tua. Saat masuk, dia menemukan Vemba sudah berlumuran darah akibat diberkaus oleh Rohit dan Diwakar. Jyoti pun menangis karena tak menyangka Vemba akan mengalami hal mengerikan seperti ini. Vemba sadar dan memberitahu Jyoti kalau ada satu laki anak di dalam. Dia bernama Angel, tapi sayangnya Angel sudah tak bernyawa akibat mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka pun pergi menyusuri hutan. Tapi saat itu, Rohit dan Diwakar memergokinya. Jyoti mencoba kabur dengan mempertahankan Vemba di pangkuannya. Tetapi saat itu, Rohit terpleset dan menjatuhkan sebuah pistol. Vemba mengambilnya dan berniat menakut-nakutinya. Tapi mereka berusaha menyerangnya, yang kemudian Jyoti pun menembak mereka berdua. Setelah itu, Jyoti meminta pertolongan kepada Peturaj. Tak berapa lama, berita menayangkan video amatir yang direkam turis dan menyimpulkan kalau penyebab anak-anak yang hilang itu ulah dari wanita yang ada di dalam video. Peturaj meminta Jyoti untuk pergi karena dia sudah menjadi buronan, tapi Jyoti tak mau, malah dia menitipkan Vemba kepada Peturaj dan memintanya untuk pergi jauh. Jyoti pun menyerah dengan sukarela dengan Inspektur Suresh Pandian, tapi saat Suresh akan membawanya ke pengadilan, dia diperintahkan oleh Alexander untuk menyerahkan Jyoti kepadanya. Jyoti pun dibawa oleh Alexander untuk menuju ke pabrik teh untuk bertemu dengan Varadarajan, dan tanpa basa-basi, Varadarajan pun membunuhnya. Semua orang di pengadilan terdiam dan menangis mendengar kisah yang diceritakan oleh Vemba. Vemba berkata jika dunia seharusnya menghormati Jyoti sebagai dewi, tetapi dia malah difitnah sebagai iblis dan orang-orang malah mempercayainya. Dia merasa aneh dengan negeri ini di mana seseorang pria yang mencuri segenggam beras dipukuli tanpa ampun oleh pihak yang berwajib. Tapi di saat penguasa yang beruang melakukan kejahatan, bahkan memberkaos, dia malah dilindungi oleh hukum. Dia yakin banyak orang-orang yang bernasib sepertinya, tapi mereka tak mampu untuk mengungkapkannya. Itu mengapa seorang penjahat seksual selalu bebas berkeliaran dan akan mengulangi mencari mangsanya lagi. Seharusnya hukum meyakinkan masyarakat bahwa penjahat tidak bisa membeli keadilan. Hal ini membuat hakim sadar dan berpikir untuk memberikan keputusan. Sebelum itu, dia bertanya kepada Ratinam apakah ada yang akan ditanyakan olehnya. Ratinam menjawab tidak ada pertanyaan, melainkan dia memiliki pernyataan jika Vemba bukanlah putri Jyoti. Hal ini membuat Vemba terkejut. Ratinam pun melanjutkan jika Vemba adalah Angel Jyoti alias malaikat Jyoti. Hakim pun menyatakan jika tuduhan terhadap Varadarajan terbukti benar dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup ganda. Begitupun Alexander dan tim yang lainnya yang menguburkan kasus ini dan akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Setelah persidangan selesai, Vemba mengunjungi makam Jyoti, tapi anehnya wajah Jyoti dalam foto makam berbeda. Ternyata itu hanyalah hayalan Vemba saja saat membaca buku harian Jyoti. Apalagi Peturaj sempat menyarankan agar Vemba membacanya dengan penuh penghayatan dan anggaplah dirinya adalah Jyoti. Saat itu, Raja Ratinam datang. Dia berkata jika dia tahu kalau Vemba bukanlah anak Jyoti, melainkan Angel. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi dia tidak bodoh. Yang akhirnya, Vemba pun mengakui jika dia benar-benar Angel. Wajah Jyoti pun diperlihatkan. Saat itu, Jyoti sedang menampi gabah. Vemba pamit main sepeda, tapi dia diculik oleh Rohit dan Diwakar. Jyoti mengikutinya ke sebuah bangunan dan melihat Vemba sudah mati karena perlakuan kedua pemuda keji itu. Jyoti yang hendak pergi menemukan Angel yang sekarat akibat menerima perlakuan yang sama dari mereka. Jyoti pun membawanya pergi dan mengubur mayat Vemba di depan bangunan tua itu. Lalu dia membawa Angel pergi dan menitipkannya kepada Peturaj. Dan sejak saat itu, Angel berubah identitasnya menjadi Vemba Jyoti karena dia ingin memperjuangkan keadilan untuk Jyoti dengan menjadi anaknya. Dan film pun berakhir.